warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Kurniawan SPD. Saya mengajar di SMPN 10 Pesawaran, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan LPTK Universitas Lampung dengan nomor peserta 2015 0178 5166. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMPN 10 Pesawaran. Berikut video praktik pembelajaran saya. Bagaimana? Bagaimana sehat semua? Baiklah, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini sebagai umat yang beragama, kita berdoa sesuai agama dan percaya masing-masing. Coba ketua kelas pimpin doa. Duduk siap. Marilah kawan-kawan kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tubillahi rabba wa bil islam dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sallallahu alaihi. Berdoa selesai, bersalam pada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku, sebelum kita memasuki materi, Bapak akan mengecek kehadiran anak terlebih dahulu. Akbar Valentino hadir. Al-Fatul Hafika hadir. Ananda Saputra hadir. Antonius Renal Dizal hadir. Azrul Al-Fadil Khalid hadir. Jessica Rodia Jericho hadir. Juwita Dwi Wulandari hadir. Lia Rahmawati Hadir. Lintang Walanda Muhammad Elga Pratama hadir. Rafael Jopan Pratama hadir. Rahel Hadir. Repi Sandi Sapitri hadir ya. Rifan Orlando Hadir. Ronaldi Yosafat Christian Hadir. Jadi anak-anakku hadir semua ya. Iya. Alhamdulillah. Bila anak-anakku sekalian, coba silakan anak-anak untuk berdiri semua. Bapak akan Indonesia, latihan, dan buku semua ya. Ini apa yang cuma di pas buku semua. Buat semua ya. Bapak-Ibu sekalian, pada pelajaran tatap muka pagi hari ini kita memasuki bab baru. Kita membahas tentang Sumpah Pemuda dalam Bingkai Pendidikan Tunggal Ika. Ini masuk bab 5. Tapi sebelum kita memulai materi, coba anak-anak berdiri dulu. Kita menyanyikan lagu wajib. Silakan berdiri. Indonesia.
Silakan duduk kembali anak-anak. Anak-anak sekalian, bab 5 ini ada kaitannya dengan materi yang sudah kita pelajari minggu yang lalu. Masih ingat kita minggu yang lalu mempelajari tentang apa? Coba tentang kebangkitan nasional. Nah, kemudian kalau kita sudah mempelajari apa kira-kira keunggulan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Siapa yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Ya, apa? Memiliki tata krama, Memiliki tata krama, apalagi? semangat Sumpah Pemuda, Semangat Sumpah Pemuda, apalagi? Ada yang bisa menambahkan? Ya, Memiliki wilayah yang luas. memiliki wilayah yang luas, apalagi Ronaldo? Siapa lagi yang bisa, ayo? Banyak. Ya, Akbar. jumlah dan potensi penduduknya yang cukup besar. Jumlah dan potensi penduduk sangat besar. Ya, tepuk tangan semua. Jadi, Alsan, Akbar, Ronald, Di. Nah, itu yang sudah kita bahas minggu yang lalu. Kemudian, apa saja sih yang bisa kita teladani sebagai wujud rasa kebangkitan nasional? Apa yang bisa kita teladani? Apalagi kalian sebagai seorang siswa. Apa yang bisa menjadi teladan? Coba. Belajar dengan tekun. Apalagi? Ya, berada Memberikan kontribusi pada negara. memberikan kontribusi pada negara. Ya, tepuk tangan. Nah, itu ya, itu materi yang sudah kita bahas minggu yang lalu. Pada kesempatan ketemu kali ini, kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah memproyeksikan nilai dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta didik dapat menunjukkan sikap beriman dan bertakwa dalam pembelajaran perwujudan nilai dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, menghayati nilai dan semangat Sumpah Pemuda dalam tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, menghargai nilai dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini akan kita pelajari. Nah, ini Bapak akan tayangkan video. Coba kalian saksikan apa yang kira-kira bisa kalian ambil hikmahnya. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Bersama membangun negeri dan melanjutkan berbagai sampai berjuang. Hari ini 24 Oktober 2020 menjadi hari jadi Sumpah Pemuda. Tepat 90 tahun sudah sumpah. Kala itu pemuda bergelora dengan jiwa yang membara demi sebuah kemerdekaan. Tetapi pemuda zaman sekarang hanya sibuk dengan dunia maya, berjuang komentar dan telah aktif terhadap keadaan. Wahai para pemuda, kenapa kau tertunduk lesu? Kembalikan semangat di dalam dadamu yang sudah padam. Lihatlah bangsamu manggil dan bangsamu mencari wakil. Ayo bangkit dan ayo bangkit. Kita buktikan kepada dunia bahwa pemuda Indonesia itu takkan pernah goyah dan akan selalu setia. Ayo pemuda Indonesia, ayo bangkit untuk kita, untuk Indonesia. Bersama kita jaga
tayangkan. Kira-kira apa yang terkandung dalam video tersebut? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Ronald. Jadi itu ada satu temannya, dua temannya yang nggak semangat Terus tentang kebangkitan tentang kebangkitan bangsa. bangsa. Iya. Jadi sebagai seorang pemuda, ada pemuda yang satunya membantu untuk menyemangati agar tetap semangat untuk mencapai cita-cita. Ya, terjangan, Ronald. Ini kayaknya masih belum semangat. Coba kita mengadakan tes breaking dulu ya. Coba semua berdiri. Ayo, berdiri. Ayo, jadi biar semangat. Coba siapa yang bisa memimpin tes breaking? Ayo coba Ripan pimpin kawan-kawan yang tersebut. Ini semangat. Tepuk semangat. Sekali lagi coba Ripan. Tepuk semangat. Dalam anak sekalian, yang akan kita bahas pada materi kali ini adalah makna Sumpah Pemuda. Nah, di sini katakan peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan. Kalau kita berbicara mengenai organisasi kepemudaan, maka kita akan ingat tentang peristiwa tahun 2008, yaitu Hari Kebangkitan Nasional, di mana ada organisasi yang berdiri, namanya adalah organisasi Budi Utomo. Nah, di sini organisasi Budi Utomo yang didirikan tahun 2008 itu awal mulanya kebangkitan dari para pemuda-pemuda yang ada di negara kita, yang namanya adalah Budi Utomo. Dan kemudian, ini apa sih peran perjuangan pemuda dalam kepemudaan? Di sini di Jawa mendirikan organisasi yang namanya Korodamo. Ini adalah pemuda-pemuda yang berasal dari daerah Jawa. Kemudian didirikan oleh S.Imam Wiryo Sanjoyo dan kawan-kawan di Gedung Sate Jakarta pada tahun 2012. Dari Korodamo merupakan cikal bakal Jawa. Bergerak apa saja? Ini. Dari Korodamo memiliki 3 visi mulia. Bacakan Akbar, apa visinya? Sakti berarti kekuasaan dan kecerdasan. Kemudian yang kedua, Berarti kasih sayang. ya itu ada 3 visi mulia dari organisasi Trikorodamo atau Jawa. Kemudian ada juga Jong Sumatera Menbon, didirikan pada tahun 1917 di Jakarta. Ini. Coba apa ya, bacakan. Jong Sumatera Menbon melontarkan pemikiran Muhammad Yamin, yaitu anjuran agar penduduk Nusantara menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan bahasa persatuan. Ya. Di sini ada seorang tokoh yang berasal dari Sumatera, yaitu Bapak Muhammad Yamin. Bapak Muhammad Yamin kita tahu semua. Jadi Bapak Muhammad Yamin ini dia mengusulkan bahwa untuk mempersatukan pemuda-pemuda bahkan bangsa dan negara kita ini harus satu bahasa dulu. Jadi makanya dia mengusulkan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan, dan alhamdulillah pada saat ini bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa nasional bagi negara kita, yaitu bahasa Indonesia. Itu jika menurut saya. Kemudian Jong Sumatera Menbon ini melahirkan tokoh-tokoh besar, kan? Siapa tokoh-tokohnya? Muhammad Hatta. Anda tahu siapa Muhammad Hatta? Wakil Presiden. Ada yang lebih terkenal lagi adalah proklamator, mendampingi Bapak Soekarno memproklamasikan kemerdekaannya. Nah itu Bapak Muhammad Hatta. Kemudian Muhammad Yamin. Masih ingat Muhammad Yamin? Apa yang pernah dia torehkan ke negara kita? Bapak Muhammad Yamin ini adalah yang mengusulkan dasar negara yang kita kenal sekarang adalah Pancasila. Itu. Kemudian Bahder Johan. Ini tokoh-tokoh
pemuda yang berasal dari daerah Sumatera atau yang dikenal dengan Sumatera dan Bawah. Sampai sini ada yang bertanyakan? Ada yang bertanyakan? Paham ya? Nah kemudian para pemuda-pemuda yang berasal dari daerah-daerah tersebut itu mengadakan kongres yang dimana dilaksanakan 2 kali kongres. Kongres yang pertama yaitu pada tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei 1996 berlangsung rapat besar pada para pemuda yang kemudian digelar dengan nama Kongres Pemuda 1 di Jakarta. Ini sebelum kita pemuda. Nah kemudian apa hasil kesepakatannya? Coba Adil bacakan. Cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia. Yang kedua, perkumpulan pemuda berdaya upaya menunggang kesatuan organisasi dalam satu wilayah. ya. Jadi hasil kongres ini menyepakati cita-cita seluruh pemuda yang ada dalam kongres tersebut, kemudian menggalang persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah. Kan? Jadi supaya apa? Supaya tidak terpecah belah antara pemuda dari berbagai daerah. Nah, itu maksudnya. Ya, kemudian ada Kongres Pemuda kedua. Kongres Pemuda kedua ini kapan berlangsungnya? Selanjutnya digagal sebuah rapat besar atau kongres kembali. Jadi tahun 1996 kongres pertama, tindak lanjut kongres pertama itu diadakan kongres yang kedua. Apa hasil kongres pemuda? Menghasilkan yang namanya Sumpah Pemuda. Nah sekarang Bapak mau menanyakan kepada anak-anak sekalian, sudah tahu apa Ikrar Sumpah Pemuda? Siapa yang berani mengucapkan Ikrar Sumpah Pemuda? Ayo. Siapa? Sudah. Ayo, siapa yang bisa? Masa nggak hafal? SD kan apa ya? Ya coba Rafael. Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ya, tepuk tangan. Ya, Rafael, ini ada tanda bintang bahwa kamu sudah bisa Ikrar Sumpah Pemuda. Siapa lagi yang bisa? Ya coba. Ya, orang coba. Sumpah Pemuda 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ya, tepuk tangan. Udah berapa orang tadi? Udah 2 bintang. Ayo, yang lain udah bintang ya. Tadi Sumpah Pemuda. Nah ini Ikrar Sumpah Pemuda pada saat tahun 2008 ini masih pakai ejaan EYD yang lama. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah kemudian selain menetapkan Sumpah Pemuda, Kongres Pemuda juga menetapkan bendera merah putih sebagai bendera bangsa Indonesia. Ini, jadi bendera merah putih yang selalu berkibar sampai Indonesia ada, yaitu bendera merah putih. Kemudian dalam peristiwa Sumpah Pemuda juga diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia untuk pertama kali yang diciptakan oleh W.G. Guldon Supratman. Jadi lagu kebangsaan Indonesia yang kita nyanyikan setiap upacara bendera
itu pertama kali itu dikumandangkan pada saat Ikrar Sumpah Pemuda oleh Wage Rudolf Supratman. Tuh ya. Nah kemudian apa sih arti dan makna Sumpah Pemuda? Coba Nanda, apa? Sumpah Pemuda adalah salah satu tonggak sejarah yang penting bagi bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1998 bukan hanya menggerakkan para pemuda untuk meraih kemerdekaan, tetapi juga mempertegas jati diri bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Ya ini makna Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober, supaya kita mempunyai jati diri, kan? Bahwa kita ada dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi mempertegas bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Itu maksudnya ikrar itu. Apa makna dari kami putra Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia? Siapa yang bisa? Ada yang bisa? Ya, Jessica. Adanya pengakuan terhadap tanah air yang menjadi tanah tumpah darah. Tanah Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia baik di darat dan di laut. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki luas wilayah daratan dan lautan. Putaran itu juga ini, Jessica. Jadi maknanya bahwa adanya pengakuan terhadap tanah air yang menjadi tanah tumpah darah. Yang namanya tanah air itu di situ kita dilahirkan, di situ kita hidup, bahkan kita mati pun di tanah air Indonesia. Ini maksudnya bertumpah darah, mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Di situ kita hidup, di situ tempat kita lahir, dan di Indonesia lah tempat kita mengakhiri kehidupan atau yang namanya meninggal dunia. Makna kami putra Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Apa maknanya? Coba. Ya, coba. Ikrar di atas mengandung makna bahwa para pemuda yang memiliki perbedaan suku, agama, dan ras mengakui bahwa mereka merupakan satu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia. Ya, maksudnya di sini suatu ikrar mengandung makna bahwa kita memiliki berbagai macam agama, berbagai macam suku, berbagai macam ras, bahkan kita sudah mempunyai nasib yang sama-sama pernah dijajah. Maka di sini kita mengikrarkan bahwa kita satu bangsa, walaupun terdiri dari aneka macam agama, suku, ras, kan? Dan budaya berbeda-beda. Itu maksudnya ya. Kemudian yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia. Apa maknanya? Maknanya di sini adalah ikrar di atas mengandung makna para pemuda menetapkan bangsa Indonesia adalah kedudukan tertinggi sebagai alat pemersatu di antara mereka yang berbicara dalam bahasa daerah masing-masing. Karena kita tadi terdiri dari beraneka ragam suku yang sudah berbentuk bahasa yang berbeda-beda untuk berkomunikasi, untuk bergaul, untuk mempersatukan, maka sepakat menggunakan bahasa Indonesia. Itu jadi ketiga butir Sumpah Pemuda itu mempunyai makna yang sangat penting bagi bangsa dan negara Indonesia. Itu. Sudah dengarkan? Kalau tidak ada, setelah ini kita akan melaksanakan game yang namanya match. Untuk itu Bapak minta anak-anak silakan belajar dengan materi-materi yang sudah dipelajari. Bapak kasih waktu 10 menit untuk belajar. Jadi anak-anak, setelah ini kita akan mengadakan permainan match and match. Apa itu permainan
ada kartu berwarna ungu dan ada kartu berwarna kuning. Kartu ungu adalah kartu soal, kartu kuning adalah kartu jawaban. Cara permainannya atau teknik permainannya, nanti masing-masing kelompok silahkan menunjuk salah satu wakil kelompoknya untuk mengambil kartu soal. Kemudian silahkan kembali ke kelompok masing-masing, diskusikan dengan kelompoknya masing-masing untuk mencari kira-kira apa jawaban dari kartu itu. Kira-kira sudah tahu apa jawabannya, silahkan anak-anak ambil jawaban yang ada di kartu warna kuning. Paham? Paham. Silahkan maju perwakilan kelompok. Maju. Ya, di sini pakai waktu. Namanya permainan harus ada waktu biar ada seru-seruannya. Bapak hitung sampai hitungan pertama, anak-anak silakan ambil soalnya, kemudian kembali ke kelompoknya masing-masing, diskusikan nanti sampai hitungan 5, anak-anak sudah tahu jawabannya. Paham? Paham. Mulai. Ya, 1. Balik kelompok masing-masing. Kembali kelompok masing-masing, diskusikan. Di sini aja. Ya, betul. Diskusikan. 2, 3, 4, 5. Ya, silakan kali. Cari jawabannya. Ayo. Kalau sudah, pegang masing-masing. Ya, yang jawabannya tadi itu lagi. Betul lagi. Ya sudah, ya silakan berdiri. Baris depan. Ya, di sini, baris depan sini. Di situ, baris itu. Nah ya. Coba, Nelo, apa jawab soal-soalnya apa? Menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia. Menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia. Soalnya, jawabannya? Butir ketiga Sumpah Pemuda. Jadi bahasa itu ada di butir ketiga. Match nggak? Apa jawab soalnya? Menciptakan rasa cinta tanah air. Jawabannya butir kedua Sumpah Pemuda. Cinta tanah air adalah butir kedua Sumpah Pemuda. Ya, match nggak? Ya, silakan. Semboyan Indonesia untuk Indonesia, menumbuhkan semangat kebangsaan. Ya, semboyan Indonesia telah menumbuhkan semangat kebangsaan. Ya, lanjut. Rahel. Memperkokoh persatuan dan kesatuan. Jawabannya? Butir pertama Sumpah Pemuda. Butir pertama Sumpah Pemuda. Apa bunyinya? Kami putra Indonesia mengaku Bertumpah dengan satu. Nah, silakan sini jawabannya. Ya, soal semuanya. Di sini masih ada satu putaran lagi. Silakan anak-anak ambil soalnya, kemudian kembali ke kelompok masing-masing untuk diskusi jawabannya. Ya, 1, 2, 3, mulai. Ayo, diskusi, buka buku. Ya, silakan. Jawabannya cari. Ya, kalau sudah baris seperti tadi. Ya, baris seperti tadi. Baris. Ya, coba sekarang dari mulai Rahel, coba apa soalnya? Pernyataan butir pertama Sumpah Pemuda. Jawabannya? Mengutamakan bangsa di atas individu. Mengutamakan bangsa di atas individu. Ya, match nggak? Tanya. Pernyataan butir kedua Sumpah Pemuda. Jawabannya? Menegaskan persatuan Indonesia.
menegaskan persatuan Indonesia. Ya, baik tidak? Semboyan satu nusa satu bangsa. Jawabannya menyatakan persamaan derajat. Ya, semboyan satu nusa satu bangsa. Di sini menyatakan tentang persamaan derajat, harkat dan martabat manusia yang sama. Neo, Pernyataan butir ketiga Sumpah Pemuda. apa jawabannya? Mendorong penggunaan bahasa Indonesia dan satu bahasa. Ya, mendorong penggunaan bahasa Indonesia. Permainan match and match, permainan, tapi soalnya adalah soal tentang materi yang sudah kita pelajari. Nah, kemudian ada satu tugas lagi untuk anak sekalian. Di sini ada latihan soal. Bapak ingin mengetahui sampai sejauh mana anak-anak menyerap materi yang sudah kita bahas. Ini ada soal pilihan ganda dan ada soal usai. Silakan anak-anak kerjakan. Ya. Jangan lupa tulis nama, kelas, sudah semua ya? Baiklah anak-anak sekalian, dengan selesainya anak-anak mengerjakan soal, maka materi hari ini selesai. Kita sudah membahas tentang makna Sumpah Pemuda dan arti makna Sumpah Pemuda. Nah, kemudian apa yang bisa kita simpulkan dari materi hari ini? Sini kesimpulannya adalah, coba bacakan. Fadil. Sumpah Pemuda merupakan suatu pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Sumpah Pemuda adalah fondasi penting kebangkitan bangsa Indonesia dan landasan utama bagi pembentukan negara Republik Indonesia. Dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928 yang hingga kini setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Ya, Sumpah Pemuda mempunyai arti yang sangat penting bagi perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Kenapa? Di Sumpah Pemuda ini para pemuda-pemuda yang berkumpul dari semua daerah itu mengikrarkan, berikrar 3 butir ikrar yang sudah disepakati, yang tadi sudah dibacakan kawan-kawan anak sekalian. Artinya pemuda ini mempunyai peran yang sangat penting bagi suatu negara. Bapak Insinyur Soekarno, Bapak Proklamator kita, pernah berkata, katanya begini, seandainya engkau berikan aku 100 orang tua, maka aku akan mengguncang Indonesia. Tapi apabila engkau berikan aku 10 orang pemuda, maka aku akan mengguncang dunia. Itu. Jadi siapa pemuda-pemuda ini? Inilah anak-anak sekalian yang ada di sini adalah penerus pemuda Indonesia yang akan datang. Artinya sebagai seorang pelajar, semangat dan nilai Sumpah Pemuda ini harus tetap kita tanamkan, kita tumbuhkan dalam hati sanubari kita masing-masing demi mewujudkan tujuan dan negara Indonesia. Kemudian apa makna berikutnya? Maka perlu pada semangat belajar. Jadi dengan Sumpah Pemuda, anak-anak lebih giat lagi, lebih semangat lagi untuk belajar. Kalau pemuda-pemuda dulu berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan, maka anak-anak sekalian tekadnya adalah bagaimana caranya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan yang sudah dijalankan oleh para pemuda kita dulu. Itu ya.
Kemudian menjunjung nama baik bangsa. Bagaimana caranya? Kalian harus bisa menorehkan prestasi. Banyak kejuaraan-kejuaraan yang bisa anak-anak ikuti, baik dalam bidang sains, dalam bidang olahraga, dalam bidang seni. Itu prestasi-prestasi yang bisa menorehkan nama baik bangsa Indonesia. Ini cuma. Kemudian kita tadi sudah melaksanakan permainan. Menurut anak-anak, bagaimana materi pelajaran hari ini? Siapa yang bisa menjawab? Coba. Menyenangkan. Semangat belajar. Jadi ada diskusi ya, ada game juga. Mudah dipahami. Mudah dipahami. Karena ya seru ya. Tapi sambil belajar sambil bermain. Nah, itu serunya ya. Nah itu. Nah kemudian akhirnya materi kita selesai. Untuk minggu yang akan datang kita akan membahas tentang memaknai semangat perjuangan pemuda dan perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, silakan Rifan untuk menutup dengan membacakan doa. Sudah siap? Baiklah kawan-kawan, kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Sadaqallahul azim. Berdoa selesai, diserahkan kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kalian bisa pulang.